KPK dan Kejaksaan Agung berebut menangani korupsi Petrol. Ada kemungkinan bagian dari upaya melindungi satu kelompok. Saya Nabila Azahra dan inilah editorial Tempo. Dan terjadi lagi. Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi berebut perkara hukum yang sama. Tanpa koordinasi, kedua lembaga ini menyidik dugaan korupsi di PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petrol, dengan satu objek yang sama dan periode hampir serupa. Perebutan panggung ini sekali lagi menunjukkan populisme hukum yang sering kali dipraktikkan dalam beberapa waktu terakhir. KPK menyidik dugaan korupsi Petrol periode 2008-2015 sejak November 2024. Mereka menyelisik dugaan suap 2,9 juta dolar Amerika per tahun kepada Direktur Pengolahan PT Pertamina, Krisna Damayanto, dari 3 perusahaan, termasuk Gold Manor, pemain lama dalam jaringan pemasok minyak Pertamina. Perusahaan ini dikenal menggunakan skema komisi tersembunyi lewat perantara, yang membuka jalan bagi penggelembungan harga selama bertahun-tahun. Penyidik KPK mengungkap Krisna dekat dengan Muhammad Riza Khalid, figur sentral dalam tata niaga minyak dan gas bumi yang berkali-kali muncul dalam laporan audit dan investigasi. Mereka sama-sama menduduki jabatan di anak atau cucu perusahaan Pertamina di Singapura untuk pengadaan katalis. Pada akhir Oktober 2025, Kejaksaan Agung juga mengumumkan penyidikan kasus Petrol. Bedanya, rentang waktunya 2009-2015. Beririsan dengan objek penyidikan KPK. Substansi perkaranya sama persis. Duplikasi ini mengulang kejadian sebelumnya, ketika Kejaksaan menggeser ruang gerak KPK dalam kasus korupsi migas lain. Padahal, KPK lebih dulu memulai penyidikan Petrol pada Oktober 2023. Berdasarkan etika penegakan hukum, lembaga yang memulai penyidikan seharusnya memegang prioritas lebih dulu. Kejaksaan mengambil porsi panggung penyidikan tanpa koordinasi. Penyelidikan jaksa tampak janggal, karena institusi dan orang-orang yang disidik sama, periode peristiwanya pun mirip. KPK dan Kejaksaan bergerak sendiri-sendiri, seolah-olah mereka bukan lembaga negara di bawah bos yang sama, yakni Presiden Prabowo Subianto. Maka tak ada dugaan selain mereka sedang berlomba menunjukkan diri sebagai pemburu koruptor besar. Petrol cocok sebagai panggung pertunjukan. Kasusnya besar, jaringannya luas, tokoh-tokohnya punya pengaruh ekonomi dan politik. Ketika dua lembaga berebut perkara, mereka melihat peluang menampilkan diri sebagai pemenang, tanpa harus menunjukkan hasil akhir. Di sisi lain, pola ini juga membuka kemungkinan banyak aktor saling sandra. Jaringan rente yang mengelilingi Petrol sudah hidup puluhan tahun. Perebutan penyidikan memberi ruang untuk memilih siapa yang boleh tersentuh dan siapa yang tetap aman. Ketika Kejaksaan dan KPK berlomba masuk, pergulatan itu berpotensi menetapkan pemain baru yang akan mengendalikan arah penyidikan. Jika aparat hukum benar-benar menegakkan hukum, mereka tidak perlu pamer berebut penyidikan kasus. Korupsi Petrol membutuhkan keberanian membuka seluruh jejaringnya, bukan manuver institusional yang sekedar memamerkan kewenangan. Selama lembaga penegak hukum sibuk bersilang jalan, sulit berharap ada pembongkaran kejahatan secara menyeluruh. Pertarungan institusi membuat ruang gelap rente migas yang sudah lama merugikan publik tetap tak tersentuh. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.